Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita kembali pada hari keluarga, hari Rabu, minggu kelima, sesudah Paskah akan membaca bagian Alkitab menurut perjanjian baru, yaitu surat Korintus yang pertama pada pasal 7 ayat 10 dan ayat yang ke-11. Kita membaca Alkitab dan sebelumnya marilah kita berdoa. Terpujilah Engkau Allah Bapa kami dalam kasih Tuhan Yesus. Biarlah persekutuan kami sebagai keluarga pada malam hari ini sungguh-sungguh diberkati oleh Tuhan. Dan Roh Kudus membimbing kami, menguasai kami, menjadikan kami berhikmat dan memotivasi kami untuk menjadi saksi-saksi yang meluaskan berita firman Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus yang adalah firman kehidupan. Amin. Saudara-saudara, bacaan Alkitab kita, surat Korintus yang pertama, pada pasal 7 ayat 10 dan ayat yang ke-11. Kepada orang-orang yang telah kawin, aku tidak, bukan aku, tetapi Tuhan perintahkan, supaya seorang istri tidak boleh menceraikan suaminya. Dan jikalau ia bercerai, ia harus tetap hidup tanpa suami, atau berdamai dengan suaminya. Dan seorang suami tidak boleh menceraikan istrinya. Demikianlah pembacaan Alkitab kita. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. 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 Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita masih dalam suasana merayakan Paskah. Pada pekan yang kelima ini, firman Tuhan ada dalam konteks perdamaian. Bahwa iman Paskah itu adalah iman damai. Karena damai itu datangnya dari sebuah kehidupan. Dan kehidupan itu menyaksikan damai yang adalah berkat atas kehidupan. Kehidupan bersama lebih dari satu orang biasanya berhadapan dengan ancaman perselisihan. Apalagi kalau beberapa orang, berpuluh-puluh orang, beratus-ratus orang. Berpasangan saja kita terancam perselisihan. Jadi bukan main kehidupan itu. Dia bagaikan seni. Bisa menyenangkan, bisa menyedihkan. Berdua lebih baik daripada sendiri. Itu kata orang yang jatuh cinta. Merasa bahwa hidup berpasangan adalah jauh lebih indah dibandingkan dengan sendiri. Dan beberapa catatan-catatan firman, kalau kita menelusuri awal dari kitab suci, kitab Kejadian, tidak baik jikalau manusia itu seorang diri. Maka Tuhan mengaruniakan berkat pasangan hidupnya. Dan oleh Tuhan Yesus, dia membagi murid-muridnya untuk berpasang-pasangan dalam pelayanan. Jadi hidup sendiri untuk diri sendiri tidak baik. Tidak pas, tidak cocok, tidak mendatangkan kedamaian kalau hanya sendiri dan untuk diri sendiri. Itu namanya egoisme, egosentris. Kita tidak hidup untuk diri sendiri, tapi untuk yang lain. Karena itu digenapkan ada pasangan-pasangan. Surat Korintus yang pertama pasal yang ke-7 ini berbicara secara khusus memang tentang perkawinan, tentang hidup pasangan,
yaitu suami dan istri, antara laki-laki dan perempuan. Paulus mengatakan bahwa hidup bersama sebagai pasangan, laki-laki dan perempuan, boleh. Tapi bisa juga tidak, artinya tidak terjadi. Boleh terjadi, bisa juga tidak terjadi. Karena Paulus sendiri, dia hidup sendiri tidak berpasangan. Dan ketika ia berbicara tentang perkawinan, dia sesungguhnya tidak berbicara tentang, dia sesungguhnya tidak hanya berbicara tentang relasi pasangan. Tapi dia mau berbicara bahwa perkawinan itu sesungguhnya harus mendatangkan hidup damai. Tanpa kedamaian, tanpa hidup damai, tidak ada perkawinan. Kata perkawinan itu adalah menunjuk kepada hidup bersama. Ada kepentingan bersama. Tidak ada kawin, tapi hanya kepentingan sendiri-sendiri. Kawin itu kepentingan bersama. Dan oleh karena itu perkawinan, hidup dalam perkawinan adalah hidup karena kepentingan bersama. Oleh karena itu surat Korintus yang pertama ini, Paulus mau berbicara kepada orang-orang Kristen di kota Korintus yang pada saat itu berada dalam cara-cara kehidupan yang tidak mengutamakan kekudusan. Perkawinan itu identik dengan kekudusan. Yang harus dijaga adalah bagaimana relasi-relasi dalam kehidupan itu. Dia harus mengutamakan kepentingan bersama sehingga relasinya baik. Tapi kalau tidak ada kepentingan bersama, relasinya buruk. Tidak ada perdamaian. Itulah konteks apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus tentang perkawinan kepada orang-orang Kristen di kota Korintus. Bahwa hidup bersama itu, walaupun itu pasangan suami dan istri, dia mengutamakan kepentingan bersama. Dan kepentingan bersama itu buahnya adalah perdamaian. Hidup dalam damai. Oleh karena itu, kalau sudah ada kesepakatan untuk hidup bersama, maka dia harus memperjuangkan kepentingan bersama sebagai pasangan suami dan istri. Dan karena itu harus dijauhkan dari kepentingan sendiri. Dan kalau sudah ada kepentingan sendiri, biasanya yang terjadi adalah perceraian atau perpisahan dalam kehidupan. Maka ada pertanyaan, apakah bercerai itu boleh? Dalam persepsi kehidupan ini semua dilatar belakangi oleh budaya. Tapi Paulus mengatakan kata Tuhan, jangan diceraikan apa yang sudah dipersatukannya. Tapi hukum Musa yang selalu dirujuk oleh orang-orang pada saat itu adalah mengedepankan kekudusan. Jikalau tidak lagi terjadi, maka hidup berpisah itu terjadi karena kepentingan sendiri. Oleh karena itu, dalam bacaan kita yang 2 ayat yang pendek ini, hakikatnya adalah mempertahankan, menjaga, melestarikan. Kehidupan bersama harus dijaga, harus dirawat, harus dilestarikan. Kehidupan bersama itu sangat mementingkan kehidupan karena kepentingan bersama. Kepentingan bersama itu adalah mengedepankan jiwa damai, hidup damai. Dan kalau kita berimankan Paskah, maka kita berimankan damai. Damai karena bebas dari kepentingan sendiri. Ajakan firman pada malam hari ini adalah membangun kehidupan keluarga yang utuh. Yang dikedepankan adalah damai. Damai itu Tuhan. Tuhan itu damai. Inilah yang harus menjadi visi kehidupan keluarga Kristiani, orang-orang percaya. Visi damai. Dan visi damai itu berarti
Tuhan ada di dalamnya. Jangan sampai Tuhan tidak punya kuasa di dalam kehidupannya. Karena itu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Kristus, perayaan atau peringatan Paskah sesungguhnya mau mengajak kita untuk ada dalam kehidupan yang penuh dengan kedamaian. Orang mengatakan bahwa hidup tidak damai berarti hidup berseteru, hidup berselisih. Dan biasanya kehidupan perselisihan itu seringkali bermula dari zona 1. Zona 1 itu artinya zona yang terdekat. Perselisihan terjadi pada ruang lingkup yang terdekat. Orang-orang terdekat. Suami dan istri bisa berselisih. Yang sering kali kita dengar adalah perselisihan suami dan istri. Tidak sering kita dengar perselisihan suami dengan suami orang atau dengan istri orang. Dengan istri orang. Tapi biasanya yang paling top itu adalah perselisihan di antara suami dan istri. Itu zona 1. Perselisihan keluarga, orang-orang yang dekat antara orang tua dan anak. Wow, sekarang ada saja orang tua berselisih dengan anak atau sebaliknya anak berselisih dengan orang tua. Bisa saja terjadi. Biasanya yang zona 1, zona pertama ini mestinya tidak ada kerawanan, tapi justru yang rawan pada zona 1. Oleh karena itu, kepentingannya adalah kita sebagai keluarga harus menjaga, merawat, dan melestarikan keutuhan keluarga ini. Dalam suasana situasi pandemi konflik COVID-19 ini, kita dipaksa untuk berada di rumah, untuk bersama di rumah. Dalam guyonan-guyonan yang kita bisa dengarkan atau kita baca dalam grup-grup WA, diam di rumah, berada di rumah, tapi yang terjadi malah justru banyak perselisihan di dalam rumah. Karena waktu hampir 24 jam, bahkan mungkin pas 24 jam kita di rumah bersama. Masing-masing anggota keluarga kepinginnya berpisah. Keluar dari suasana keterasingan. Bukankah suasana keluarga itu tidak asing? Tapi ternyata yang terjadi adalah justru hidup bersama dalam rumah bersama menjadi terasing. Kita membutuhkan perpisahan karena mungkin melaksanakan tugas atau mungkin karena di luar rumah. Entah ini kondisi apa, tetapi biasanya orang yang berada di luar rumah ingin cepat kembali ke rumah. Tapi ketika ada pembatasan sosial yang seperti ini, orang-orang yang di dalam rumah kepingin sekali keluar dari rumah. Seolah-olah rumah sekarang seperti penjara. Karena apa? Mestinya rumah menjadi rumah perdamaian, menjadi suasana damai. Itu berarti, saudara, kita semua memang harus dikatakan sama seperti pernyataan Paulus. Harus menjaga kekudusan relasi. Pertama, kekudusan relasi dengan Tuhan. Bahwa hidup ini memang tidak bisa bebas, lepas, luput dari Tuhan. Harus kokoh, harus kuat. Semakin kita merasa dekat dan membutuhkan Tuhan, kita juga semakin merasa dekat dengan keluarga dan membutuhkan keluarga itu. Saudara-saudara, marilah dalam konteks bacaan Alkitab kita pada malam hari ini, kita diajak serta untuk bagaimana sesungguhnya suasana damai, pementingan-pementingan hidup bersama itu selalu dibangun dalam kehidupan kita. Tidak boleh ada pernyataan tidak bisa. Perselisihan-perselisihan keluarga
karena kita percaya dan hidup di dalam Kristus, harusnya bisa menyelesaikan berbagai masalah keluarga. Seharusnya demikian. Biarlah iman Paskah dapat menembus melampaui pergumulan-pergumulan nyata kita, di mana sesungguhnya hidup ini dapat berdamai dan melakukan kedamaian dengan siapa saja. Semoga Tuhan memberkati kita di tengah-tengah suasana pembatasan-pembatasan sosial, tapi suasana ini semakin menguatkan, mengokohkan kehidupan bersama kita sebagai keluarga. Hidup dalam damai dan penuh dengan perdamaian. Bagi Tuhanlah kemuliaan selama-lamanya. Amin.